Hai, perkenalkan nama saya Marniati dengan Stanbook D1 A1 18090 dengan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembangunan di sektor pertanian. Jadi, ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu pertama, peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Kedua, tahap-tahap pembangunan pertanian. Ketiga, kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Kita masuk pada bagian yang pertama, tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah dan posisi Indonesia sangat strategis karena dari sisi geografis Indonesia terletak pada daerah yang tropis, memiliki curah hujan yang tinggi dan ditumbuhi oleh jenis-jenis tumbuhan sepanjang tahun. Karena tidak semua negara yang dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sepanjang tahun. Nah, jadi Indonesia ini sepanjang tahun bisa bercocok tanam, bisa bertani, menghasilkan hasil perkebunan tanpa terganggu oleh bermacam-macam jenis cuaca seperti salju, musim kemarau, dan sebagainya. Yang kedua, tahap-tahap pembangunan pertanian. Jadi, ada 3 tahap pertanian. Yang pertama, tahap pertanian tradisional. Yang kedua, tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern. Yang ketiga, tahap pertanian modern. Maksudnya adalah tanaman pokok saja untuk keperluan kelangsungan hidup mereka. Konsep pertaniannya tidak menggunakan pestisida. Pertanian tradisional masih berpaku dan berharap pada alam dan penggunaan teknologi belum berkembang. Tenaga manusia masih banyak digunakan, modal yang dipakai masih sedikit, dan hasil produksi yang rendah. Yang ketiga, kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam rangka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2020 mengemukakan ada 4 kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2020. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Yang kedua, menurunnya biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi pengembangan kawasan berbasis koperasi. Yang ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi dan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Yang keempat, perluasan pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan, termasuk lahan rawa dan suboptimal seperti penyediaan air, contohnya seperti irigasi dan pembangunan air lainnya.